Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, Bapak Gembala tidak ada di tempat karena Bapak Gembala sedang berada di luar negeri untuk menjadi berkat. Ya, dukung dan doakan dalam minggu-minggu ini beliau akan kembali pulang ke Surabaya bersama-sama dengan kita. Tapi di awal minggu ini Bapak Gembala juga tidak melewatkan bahwa Bapak Gembala mempunyai tuntunan atau mempunyai tema untuk Bapak Ibu dan mempunyai pesan dari Tuhan untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mendapatkan kehidupan yang jauh lebih berkemenangan. Amin. Videonya udah siap? Ya, inilah suara gembala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Baik, tema bulan ini ya, masih tetap temanya, tetapi subtemanya bulan ini yaitu Your Word is You. Haleluya. Sekali lagi, Your Word is You. Saudara adalah perkataan saudara. Sebab itu penting sekali saudara untuk mengiring Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudaraku yang kasih, tema itu saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 34 ya. Apa yang meluap dari mulut keluar dari hati. Penting sekali. Ya, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Seorang kaya raya yang masih muda dari China yaitu bernama Jack Ma. Seorang pemilik pengusaha online Alibaba, saudaraku. Dia berkata demikian. Kalau seorang yang namanya Bill Gates, ya, orang kaya, itu ditaruh di Afrika, dia akan tetap menjadi orang yang sukses dan berhasil. Padahal Afrika adalah negara paling terbelakang, saudaraku. Tapi Jack Ma berkata demikian bukan tidak ada dasarnya. Dia berkata, saudaraku, karena modalnya Bill Gates bukan di luar. Modalnya Bill Gates tidak ada di otaknya, saudaraku. Saya aminkan itu, pasti saudara juga mengaminkan, saudaraku. Ya, sebab itu penting sekali. Your word is you. Maka saudara akan mengalami sama seperti apa yang dikatakan oleh Jack Ma tadi, saudaraku. Saudara di mana saja, saudara akan menjadi berhasil. Nah, saudaraku yang kekasih, poin pertama yang saya mau sampaikan dengan saudara, yaitu Yohanes 15 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, maka engkau akan diberikan kepadamu, supaya Bapakku dipermuliakan. Ya, sekali lagi, mintalah. Ya, maka engkau akan diberikan supaya Bapakku dipermuliakan. Bapak Ibu yang kekasih, ini perkataan Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kita. Jadi sekali lagi saudaraku, Tuhan Yesus menuntun saudara dan saya. Ya, saya sekarang menuntun saudara untuk saudara pertama minta dan percaya. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali karena saudara terima Yesus, saudara anak Allah, saudara jangan berpikir bahwa saudara tidak layak. Ya, saya ini masih kotor. Saudara sudah dilayakkan, sudah dikuduskan. Sebab itu jangan lagi saudara berpikir yang demikian. Penuhilah firman Tuhan, penuhilah benak saudara dengan firman Tuhan. Tahuilah apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan buat saudara. Maka saudara akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan kita. Yang kedua, saudaraku yang kekasih. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Menuntun kita. Nah, sekarang menjadi tuntunan saudara. Rasul Paulus mengatakan demikian. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Poin kedua, ucapkanlah dengan tekun. Ucapkanlah dengan terus-menerus. Jangan gampang putus asa. Jangan melihat situasi dan keadaan. Apa yang saudara cita-citakan. Apa yang saudara minta dari Tuhan. Karena Tuhan pasti
Sekali lagi, dia pasti memberikan yang terbaik buat saudara. Tuhan berkata demikian. Manakah di antara kamu yang anaknya minta roti diberi batu? Gak ada bukan? Mana ada orang yang anaknya minta ular diberi kalajengking? Saudaraku, sejahat-jahatnya manusia gak ada, saudara. Apalagi Bapa kita di sorga. Meskipun ayat itu berkenaan dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Tetapi prinsipnya sama, saudaraku yang kasih. Tuhan tidak akan memberikan yang membahayakan kita. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Anaknya sendiri diberikan kepada kita. Selagi kita masih berdosa. Terlebih sekarang saudara sudah menjadi ciptaan baru. Saudaraku yang kasih. Sebab itu mari. Saya rindu saudara mengalami apa yang saya alami. Semuanya yang kita alami sekarang ini berkat apa yang saya terima dari Tuhan, tuntunan Tuhan. Saya ucapkan, saudaraku. Saya ucapkan dengan yakin, dengan percaya. Terus menerus sampai sekarang pun saya ucapkan. Karena your word is you. Ya. My word is me. Sebab itu, yuk, simple saudaraku yang kasih. Maka saudara akan menerima. Ya, aduh, ya, apa yang telah Tuhan Yesus katakan dalam hidup saudara. Saudara tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, pesan. Haleluya, pesan. Ya, tiga-tiga ini saudara simple sekali. Saudara bisa melakukan. Ya. Milikilah jiwa yang besar. Karena Alkitab saya mengatakan demikian. Amsal Soleman 23 ayat 7 dan Amsal Soleman 4 ayat 23. Sebagaimana engkau perhitungan dalam dirimu sendiri, demikian keadaanmu. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ, dari hatimu terpancar kehidupan. Kebahagiaanmu terpancar dari hatimu. Sebab itu apa yang kau ucapkan mulut itu mulai dari hati. Jadi saudara harus jaga hati saudara. Jangan iri. Mudah mengampuni. Jangan menghakimi. Karena saudara sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dengan pasangan saudara. Jangan mengutuki. Dengan anak-anak saudara. Yang pokoknya saudaraku, hidup saudara harus memberkati. Orang yang menganiaya saudara, orang yang mencela saudara, orang yang keadaan yang menghimpit saudara. Saudara harus tetap hidup dalam pengampunan. Ampuni mereka, serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat saudara tinggi-tinggi pada waktunya. Dan saudara tidak akan kekurangan sesuatu. Saudara akan jadi berkat buat gereja saudara. Saudara akan jadi berkat terutama buat kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya Bapak Ibu bisa lihat suara gembala di YouTube. Bapak Ibu tinggal tulis keluarga Allah Blessing, Senior Pastor Message. Ya untuk bulan Juli ini. Oke, nah sebelum itu yuk mari kita berdiri bersama-sama. Ya, kita berdiri sama-sama, yuk kita angkat kedua tangan kita, mari kita berdoa berbahasa roh, mari kita berdoa bersama-sama. Mari semua berbahasa roh. Mari bangkitkan imanmu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami dapat mendengarkan pesan dari gembala Tuhan, dari gembala kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur setelah 1 minggu Tuhan, libur, kami beristirahat Tuhan dalam pekerjaan kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kami dapat kembali menyembah-Mu.
Kami dapat kembali memuliakan nama-Mu. Kami dapat kembali mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Sebelum besok kami mulai beraktivitas kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu, berkat-Mu selalu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang percaya Tuhan akan diberkati, akan menerima terobosan yang besar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami semakin hari akan semakin baik, semakin hari akan semakin luar biasa. Pekerjaan kami semakin hari akan semakin naik, dan kesehatan kami semakin hari semakin luar biasa dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kasih salam kanan kiri, keluar dari bangku, katakan pastikan hari ini kamu diberkati. Haleluya. Pasti diberkati. Haleluya. Saya tidak akan lama Bapak Ibu ya, karena sudah ada pastor message. Kurang lebih saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan 30 menit ya, kalau nggak keblabas. Kalau nggak keblabas, tapi ya semoga 30 menit ya, tapi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Oke, slide saya bisa tolong ditayangkan. Oke, sebelumnya saya mau tahu bagi Bapak Ibu yang barusan dari liburan ini keluar kota, bisa angkat tangan? Udah ada yang keluar kota? Kayaknya pada keluar negeri semua, luar kota ya. Ya, lalu ada yang keluar pulau? Bali, Kalimantan, ya. Ada yang keluar negeri? Lah terus ini, yang Surabaya angkat tangan. Haleluya, saya ada temannya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Tuhan. Nah, tema pada 3 bulan ini, ya kalau nggak salah saya ingat, 3 bulan ini termasuk bulan ini yaitu the power of words. Sama-sama katakan the power of words. Kuasa dari perkataan, tetapi tema pada bulan ini yaitu your word is you. Perkataanmu mencerminkan siapa dirimu. Siapa dirimu ditentukan dari perkataanmu. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, pada saat saya menerima tema the power of word, yaitu apapun yang kita keluarkan dari mulut kita itu mencerminkan saya, ya kan? Siapa saya ditentukan dari apa yang keluar dari mulut saya, berarti ada sesuatu yang besar dalam perkataan setiap orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk, yuk kita baca sama-sama dalam Matius 12 ayat 34. Ini adalah tuntunan dari Bapak Gembala. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak. Oke, saya potong dulu sebelum Bapak Ibu melanjutkan. Ini adalah perkataan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada orang Farisi pada konteks ini. Ya, bukan kepada orang-orang yang percaya ke Yesus, bukan. Tetapi kepada orang-orang Farisi. Oke, yuk kita lanjutkan. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sekali lagi kita baca. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sekali lagi, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, hati-hati dengan yang namanya perkataan kita. Hati-hati yang dinamakan yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu tahu di mana-mana yang namanya interview sebuah pekerjaan, ya kan, itu tidak mungkin dilihat apa yang dilakukan, tetapi sesuai interview atau percakapan. Betul? Anda tahu teroris atau bom bunuh diri yang dilakukan beberapa waktu ini kan ada bom bunuh diri juga ya di Jakarta, ya kan? Mereka diomong-omongi, ya. Mereka dicuci otak dengan apa? Dengan perkataan. Ya kan? Makanya hati-hati dengan perkataan. Nah, rupanya perkataan kita, perkataan manusia memiliki kekuatan yang besar, memiliki kuasa yang besar. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Dynamite. Perkataan manusia itu seperti dinamit. Katakan dinamit. Anda tahu dinamit? Gampang-gampangan, bom. Nah, ya kan? Bom. Perkataan manusia itu seperti dinamit. Ya, dia mempunyai kekuatan yang besar. Dia mempunyai daya meledak yang sangat besar. Tetapi ingat, dinamit ini bisa untuk membunuh orang seperti ini. Ya, bisa untuk membunuh orang, bisa untuk merusak, bisa untuk menghancurkan. Tetapi ingat bahwa dinamit juga diperlukan untuk membangun infrastruktur. Yang setuju katakan amin. Ya. Kereta bawah tanah biasanya awalnya dipakai yang namanya dinamit.
Ya, supaya terjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, setiap manusia yang hidup memiliki dinamit di dalam dirinya. Oke? Coba lihat saya Bapak Ibu dalam Tuhan, lihat saya, ya jangan kaget dengan saya. Ya, saya bukan Bapak Gembala, ya, juniornya. Anaknya. Coba lihat saya baik-baik. Setiap orang yang melihat saya hari ini memiliki dinamit di dalam dirinya. Katakan amin dong. Katakan amin dong. Dinamit bukan berada di rumah, dinamit bukan berada di kantor, dinamit bukan berada di dompet ataupun di handphone, tetapi dinamit berada di mulut kita. Haleluya. Tapi ingat, dinamit bukan hanya untuk menghancurkan Bapak Ibu, dinamit bukan hanya untuk membunuh, tetapi dinamit juga bisa untuk membangun, memberi kehidupan. Yuk slide saya tolong. Ya, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ingat baik-baik Bapak Ibu, kata perkataan kotor itu bukan berarti hanya meso. Bukan hanya berbicara kotor. Tetapi dalam terjemahan lebih diartikan perkataan yang tidak berguna, useless. Tidak berguna. Berarti janganlah ada perkataan yang tidak berguna keluar dari mulutmu. Bukan hanya perkataan kotor, gosip itu juga enggak masuk. Ya, jangan keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Berarti antara baik dan kotor ditentukan apakah perkataan kita membangun atau tidak. Ya. Jadi baik atau jelek itu antara perkataan kita itu membangun atau tidak. Dinamit yang dimiliki itu bisa untuk menghancurkan, bisa untuk membangun. Ya, bukan hanya menghancurkan gedung yang besar seperti teroris-teroris, bukan, tapi juga bisa menghancurkan penghalang. Sama-sama katakan saya penghalang. Bapak Ibu, saya tahu bahwa setiap manusia memiliki masalah pribadi, betul? Di saat Anda memiliki masalah, Anda berkata, aduh masalahku seperti tembok besar, tidak bisa dilewati. Besar, kokoh, Tuhan tolong, aku gak bisa melewati tembokku, masalahku terlalu besar. Ingat Bapak Ibu bahwa perkataan Anda adalah dinamit Anda. Di saat Anda berkata, Tuhan aku percaya bahwa Engkau menyertaiku, aku percaya bahwa Engkau memberikan terobosan. Engkau dapat menghancurkan tembok di hadapan tembok masalahku. Dan disitulah Anda akan terima terobosan yang besar daripada Tuhan. Amin. Jadi perkataan kita adalah dinamit. Ya, tolek kanan kiri. Saya lihat Bapak Ibu masih wajah-wajah liburan. Ya, kasih salam. Mulutmu dinamit ya. Katakan seperti itu. Ya, ayo tak kasih salam. Gak lanjut saya kalau nggak salaman. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa perkataan kita memiliki kuasa. Perkataan kita bisa menciptakan. Ya, bahkan dalam Amsal ditulis, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saya akan balik kata-kata ini. Berarti lidah menguasai hidup dan, boleh nggak? Saya ganti seperti itu. Kan sama kan? Hidup dan mati dikuasai lidah. Berarti lidah itu menguasai hidup dan mati. Makanya Bapak Ibu dengan perkataan kita bisa membuat kehidupan. Bapak Gembala, saya sangat suka dengan kata-kata Bapak Gembala bahwa perkataan kita memiliki daya cipta. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dinamit juga sama, menciptakan yang tidak ada, sebenarnya tidak ada terowongan menjadi ada. Setuju nggak? Ya kan? Perkataan juga sama, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amin? Amin. Belajar sesuatu hari ini? Oke, yuk kita lanjut. Nah, poin pertama dari Bapak Gembala, yaitu mintalah dan percayalah dengan iman. Trust God. Yohanes 15 ayat 7, yuk kita sama-sama baca 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Perhatikan saya baik-baik. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku boleh saya ganti perkataan Yesus, perintah Yesus, janji Yesus tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Berarti bagaimana supaya kita bisa minta apa saja, supaya yang kita kehendaki dan kita menerimanya? Firman Allah berkata, jika kamu tinggal di dalam aku
tinggal di dalam Yesus, dan perkataanku, janjiku, firmanku tinggal di dalam kamu. Anda paham ayat ini? Nah, Bapak Ibu coba perhatikan saya baik-baik. Anggap saja Anda berada di mobil Anda masing-masing. Ya, contoh Innova. Saya berada di depan saya ada mobil saya, mobil Innova. Ya, saya belum punya mobil Innova, tapi saya imani. Haleluya. Ya kan? Ya, saya berada di sebuah mobil Innova yang baru, ya, yang keren itu Bapak Ibu. Saya nggak tahu tipenya, ya. Nah, saya masuk ke dalam mobil itu, saya lihat ada rodanya, ya. Saya lihat ada roda-roda ini bertujuan untuk membuat saya jalan menuju ke tujuan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, tidak hanya itu, saya bisa melihat interiornya, saya bisa melihat keindahannya, ya. Saya bisa membaca ada airbags-nya. Saya melihat kendalinya atau setirnya. Apa? Bahasa ini setir ini apa, Pak? Setir ya? Setir, ya kan? Setirnya. Nah, Bapak Ibu, setir itu adalah lidah kita. Paham? Nah, tetapi apapun yang terjadi, sebagus apapun mobil itu, secepat apapun kalau melaju, tidak akan pernah bisa jalan kalau tidak kita nyalakan. Betul? Apa yang bisa membuat menyala? Perlu yang namanya kunci. Kunci itu adalah firman Tuhan. Kunci itu adalah Roh Kudus. Kunci itu adalah Yesus sendiri. Di saat kita memiliki Yesus, di saat kita memiliki Roh Kudus, kita tinggal menyalakan mobil kita, maka segala kuasa diberikan kepada kita. Betul nggak? Di saat kita menyalakan kunci, kita starter, jegreng, jegreng, ya kan? Dan di saat bunyi jegreng, Anda bisa menikmati mobil itu dan Anda bisa melaju dari 0 sampai 200 km per jam, mungkin. Ya, 200 km per jam itu tergantung kepada kita. Kenapa? Karena kuasa sudah diberikan kepada kita. Yang menerima kuasa daripada Tuhan bisa lambaikan tangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, sebab firman Allah berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan memberikan segala keperluanmu, segala kebutuhanmu, segala sesuatu. Semuanya diberikan kepada kita, termasuk keselamatan diberikan kepada kita. Ya, kalau anaknya yang tunggal aja diberikan kepada kita, apalagi hanyalah sebuah pekerjaan, ekonomi, kesehatan, Tuhan pasti menyediakan. Sekali lagi kita beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, Matius 12 ayat 34 tadi saya udah singgung. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, Bapak Ibu, pada saat saya membaca firman ini, saya tertarik dengan kata-kata perbendaharaan. Artinya bahwa apapun yang kita ucapkan, firman Allah berkata apapun yang keluar dari mulut meluap dari hati. Tetapi kalau ada perbendaharaannya berarti sebelumnya itu ada. Sebelum turun ke hati. Nah, saya memakai slide ini. Nah, apapun yang masuk diproses menjadi output. Betul? Kalau inputnya positif, outputnya positif. Kalau inputnya negatif, outputnya negatif. Bisa nggak input positif, bisa nggak inputnya negatif, outputnya positif? Nggak bisa. Anda paham seperti ini? Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mempunyai sebuah quotes dulu. Ya, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Manusia tidak bisa menghalangi 100% apa yang masuk dalam pikiran kita, tetapi manusia bisa menjaga 100% apa yang keluar dari mulut kita. Saya ambil ini dari Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Kata bersalah di sini lebih ke yang namanya barang siapa yang tidak berdosa dalam perkataannya. Dosa itu selalu identik dengan hal-hal negatif, hal-hal yang buruk. Ya kan? Berarti sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa yang tidak berdosa, tidak ada hal negatif yang keluar dari perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Kata sempurna diambil dari kata Yunani telios. Artinya apa? Bertumbuh, mature, dewasa. Ya kan? Berarti barang siapa yang tidak ada hal-hal negatif yang keluar dari mulutnya, ia adalah orang yang mau bertumbuh, orang yang dewasa. Tetapi Anda lihat, awalnya sebab kita semua bersalah dalam banyak hal.
Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, kenapa sih kok saya menulis manusia tidak bisa menghalangi 100% apa yang masuk dalam pikiran kita, tetapi manusia bisa menjaga 100% apa yang keluar dari mulut kita. Perhatikan baik-baik. Ini kemarin malam saya tidur jam 3 pagi ya, hanya untuk mendapatkan quote ini Bapak Ibu. Ya, karena saya benar-benar pada saat saya membaca ini, saya benar-benar istilahnya terbangun, melek Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghalangi 100% apa yang masuk di dalam pikiran kita. Kita bisa menjaga, kita bisa mensortir, mungkin kita bisa menghalangi, tapi kita tidak bisa 100% menghalangi. Oke? Memang betul, kita harus positif. Ya, pikiran kita harus positif. Betul? Supaya tindakan kita positif. Amin. Supaya apa yang keluar positif. Amin. Tetapi kita nggak bisa 100%. Memang benar banyak sekali Bapak Ibu kita dikatakan kita harus pikiran positif. 100% positif. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kita sebagai manusia ya, saya pastikan Bapak Ibu, Anda nggak mungkin bisa 100% positif dengan pikiran kita. Anda buka koran, 80% hal negatif. Anda buka detik.com, 95% itu hal negatif. Betul? Anda buka Facebook, 70% negatif. Gimana caranya bisa positif 100%? Halo? Loh Pak, tapi kan kita bisa menghalangi. Ya nggak usah buka Facebook, nggak usah buka koran, nggak usah buka apa-apa. Lah Bapak Ibu kembali ke zaman kuno dong. Halo? Halo? Bapak Ibu perhatikan saya baik-baik. Pada suatu hari, ini kesaksian saya, pada suatu hari saya setelah bangun, saya mengucap syukur, saya berdoa seperti biasanya, lalu saya pergi ke kantor, ke gereja. Pada saat saya sampai ke gereja, saya terima info Bapak Ibu. Saya terima info. Ya, kelihatannya saya udah pernah cerita sini, tapi saya ceritakan lagi. Saya terima info dari teman saya. Dia bilang gini, Yos, halo Yos, apa bro? Saya bilang gitu, ya kan? Kamu nggak jemput anakmu tah? Loh lah lapo, anakku pulang jam 12:30. Kenapa harus jemput jam 10? Loh kamu nggak dengar berita tah? Sekolahannya diteror bom. Pernah ya saya cerita ya? Diteror bom. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, lalu saya melihat di Suara Surabaya E100, rupanya memang betul bahwa sekolah yang anak saya berada itu diteror bom, dan saat itu juga semua murid-muridnya lagi dieksekusi. Jadi semua entah dari TK, playgroup, SD, SMP, SMA, semua disuruh ke jalan raya. Bayangkan anak saya masih TK disuruh ke jalan raya. Anak saya Ivon itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Hah? Apa? Evakuasi, ya kan? Di jalan, evakuasi di jalan. Ya. Nah, anak saya haleluya, maaf Bapak Ibu, terlalu semangat. Ya, anak saya itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, tingkahnya berlimpah. Ngerti nggak maksudnya? Bulet, nggak bisa dipegang Bapak Ibu. Ya, waduh, habis itu orangnya cuek. Kalau dipanggil kadang nggak mau noleh. Cuek ya, calon pemimpin kan gitu Bapak Ibu. Tetap kepada tujuan, ya kan? Ya kan, nggak karu-karuan Bapak Ibu. Waduh, saya itu mendapatkan info seperti itu, nggak sempat sortir, udah masuk ke hati. Betul nggak? Betul nggak? Kayak saya terima info seperti itu langsung dedek. Betul nggak? Bisakah kita sortir pikiran kita pada saat kita mendapatkan posisi seperti itu? Saya teringat kesaksiannya Pak Dedi, ya kan? Pada saat di pesawat kena hampa udara Pak ya. Piro meter Pak? 100 meter. Ya saya bayang saya aja 2 meter Bapak Ibu. Ya saya ceblok dari sini ke sana aja sakit Bapak Ibu. 100 meter Bapak Ibu. Itu nggak usah masuk pikiran, langsung masuk hati Bapak Ibu. Betul nggak? Betul nggak? Tetapi Bapak Ibu, pada saat saya mendapatkan info seperti itu, hati saya mulai deg-degan sebagainya. Tapi saya bisa mensortir, saya bisa menentukan apa yang keluar dari mulut saya. Saya bisa saja saya berkata, aduh Tuhan, mati aku Tuhan. Tuhan, anakku ya opo Tuhan, mateng. Di saat Anda berkata mateng, gak mungkin jadi setengah mateng, pasti jadi mateng. Betul? Betul gak? Ya kan? Tetapi Bapak Ibu, saya berkata, Tuhan, anakku adalah biji matamu. Engkau melindunginya, engkau kirim malaikatmu untuk melindunginya. Ya, itu cecang saya tahu itu Bapak Ibu. Ya, cecang saya itu sekolahnya anaknya itu sama dengan anak saya. Anak saya satu sekolah di sana, cecang saya telu sekolah nanggono kabeh di teror bom. Opo gak tambah ndredeg Bapak Ibu. Ya kan? Tapi Bapak Ibu satu hal,
ya, Anda bisa mengatur apa yang keluar dari mulut kita. Amin. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. Tolong slide saya. Yuk kita baca sama-sama. Tolong dikeluarkan suaranya. Oke, 2, 3. Manusia tidak bisa menghalangi 100% apa yang masuk dalam pikiran kita, tetapi manusia bisa menjaga 100% apa yang keluar dari mulut kita. Amin. Nah, di sini ada foto Bapak Ibu, ada manusia, ya, ada manusia, ganteng Bapak Ibu, masih ganteng saya tapi, ya kan? Lalu ada bumi, lalu ada Alkitab. Saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, saya ada pertanyaan. Manusia itu diciptakan di bumi, manusia itu diciptakan oleh bumi atau manusia diciptakan oleh Allah, oleh firman Allah? Oke, saya mau tanya, yang jawabannya diciptakan oleh firman Allah bisa angkat tangan? Oke, yang merasa jawabannya diciptakan oleh bumi angkat tangan. Ya, oleh bumi berarti kan dari monyet itu kan katanya, ya kan? Yang apapun yang saya tanyakan tidak pernah angkat tangan. Karena kayak saya lihat kok banyak yang abstain gitu ya. Ya, nah Bapak Ibu perhatikan saya baik-baik. Kalau seandainya kita diciptakan oleh Allah, oleh firman Tuhan, oleh Alkitab kita, berarti apapun yang kita lakukan seturut dengan kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah sekarang pertanyaan kedua Bapak Ibu. Siapa percaya bahwa janji-janji Tuhan pasti digenapi? Siapa percaya bahwa janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan itu pasti ya dan amin? Bisa angkat tangan. Ya, nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, tetapi banyak manusia sudah tahu bahwa dirinya ciptaan Allah, ya, sudah tahu bahwa janji-janji Tuhan luar biasa, tapi di saat mendengarkan info dari dunia yang dipercaya, dunia. Betul nggak? Betul kan? Ya. Tuhan, aku akan menjadi kepala bukan ekor. Aku akan naik, hidupku berkelimpahan. Masa depanku sungguh ada. Harapanku tidak akan hilang. Sahammu anjlok Pak. Pak, kon pasti sakit gak iso waras Pak. Pak, kamu bangkrut Pak. Pak, kamu gini, kamu gak bisa bangkit lagi. Sing percaya sing di. Halo. Saya suka ada hamba Tuhan bilang gini. Jangan gampang... hamba Tuhan itu berkata seperti ini. Orang itu pada dasarnya suka membohongi diri sendiri. Sudah tahu yang benar firman Allah, kita diciptakan dari Allah, kenapa kita menuruti dunia? Kenapa kita menuruti bumi? Betul? Malah hamba Tuhan ini bilang gini, loh orang dibohongi diri sendiri, ya kan? Iku malah seneng, bangga loh. Ya toh? Pamer, aduh Pak Feni, aku bangkrut Pak Feni. Pak, aku susah Pak uripku. Pak, aku gak enak, ya apa iki? Pak, awakku gak enak, kesel kabeh aku Pak, liburan gak koyok liburan. Banyak gak? Halo. Mana firman Allahnya? Mana perkataan yang membangun? Ingat, perkataan kita memiliki kuasa seperti dinamit. Bisa menghancurkan dan bisa membangun. Haleluya, amin. Ya, malah hamba Tuhan ini bilang seperti ini. Ya, orang itu loh, senenge mbujuki diri dhewe. Iya lek mbujuki wong liya, ana untunge titik jarene. Lah iya bener toh? Cengli toh saya bilang. Ya saya enggak mengajari Bapak, oh berarti aku harus mbujuki orang lain ya. Bukan loh Bapak Ibu ya. Bukan. Cuma saya berkata seperti ini, jangan mau dibohongi oleh hal dunia. Ingat Bapak Ibu, dunia akan tetap menjadi dunia, dan akan tetap menjadi dunia. Dan akan tetap sama. Semakin hari akan semakin buruk. Percayalah saya, beras tidak mungkin turun. Pasti naik. Setuju? Ya, tapi satu hal yang mau saya katakan Bapak Ibu. Anda bisa mengubah dunia di dalam diri Anda. Dengan apa? Dengan kuasa perkataan. Amin. Yuk kita lanjut. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua. Ucapkan dengan tekun. Always pray and never give up. Oke, 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Firman Allah berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ya, artinya jamak.
bukan berkata, tapi berkata-kata alias ada pengulangan. Makanya Bapak Ibu firman Allah, Bapak Gembala mengatakan poin kedua adalah ucapkan dengan tekun. Ucapkan terus menerus, berulang kali. Ya, saya sering memperagakan bahwa ucapan kita itu seperti benih. Di saat kita menanam benih apel, kita akan menuai apel. Di saat kita menanam benih durian, kita akan mendapatkan durian. Bisa nggak Anda nanam apel dapatnya durian? Enak Bapak Ibu, aku ya gelem. Bisa nggak Anda menanam buah jagung, Anda dapatnya nangka? Nggak bisa, Bapak Ibu. Di saat Anda menanam durian, Anda dapatnya durian, Anda menanam apel, Anda mendapatkan apel. Tetapi kebanyakan orang menginginkan menanam hal negatif, mendapatkan positif. Nggak bisa Bapak Ibu. Anda harus menanam positif, Anda akan mendapatkan positif. Anda harus menanam negatif, ya, maka Anda mendapatkan, bukan harus. Apabila Anda menanam negatif, Anda akan mendapatkan negatif. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan perkataan Anda bersama pasangan Anda, bersama anak Anda, bersama kantor Anda, pekerjaan Anda. Hati-hati Bapak Ibu. Saya punya anak Bapak Ibu namanya Brandon. Ya, Anda pasti tahu. Ya, anak itu lucu sekali. Ya, pinter ngape hati Bapak Ibu. Ya, orang-orang bilang seperti itu. Ya, setiap hari anak saya ini suka peluk saya. Saya nggak tahu, ini anak ini benar-benar iso ngape hati Bapak Ibu. Ya, saya tidur tiba-tiba dirangkul, dicium, ya kan? Nggak minta Bapak Ibu, ya. Beda dengan anak saya yang cewek. Ya kan, disuruh cium dedi ini, dedi mainan lah, gitu. Ya kan, calon pemimpin ya gitu Bapak Ibu. Nggak mau, ya. Tapi kalau anak saya yang laki itu beda Bapak Ibu. Ya, dia peluk dan di saat dia peluk saya dan saya selalu bilang seperti ini. Kamu diberkati, kamu anak yang luar biasa. Kamu diberkati, kamu anak yang luar biasa. Kamu diberkati, kamu anak yang luar biasa. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya nggak pernah mengajari dia karena anak saya masih kecil, ya, umur Juli ini 3 tahun, tanggal 14 nanti. Waduh, bisa menjadi generasi penerusnya Koeren. Ya, kenapa? Karena senang drum, bisa main drum. Pertama kali saya belikan drum, ya, kabeh dikepui. Ya namanya anak kecil loh, dipukuli kabeh. Terakhir kalau Bapak Ibu lihat YouTube-nya, Facebook-nya istri saya, dia bisa main drum sambil ngitung temponya. Gak ada yang ngajari loh. Gak ada yang ngajari. Dek dek cek, pas drumnya cek 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 cek, sana gak cocok Bapak Ibu, gak nutut. Ya, cek cek, tapi ada temponya. Saya cuma pikir seperti ini. Memang perkataan orang tua, perkataan setiap orang percaya itu penuh kuasa. Makanya Bapak Ibu di saat Anda berada di kantor Anda jatuh deadline dan sebagainya. Katakan, yes aku diberkati. Yes aku diberkati. Ojo ngomong mateng kon. Iki gak metu gajiku. Waduh bonusku gak metu. Apalagi barusan kan Grab rame di Jakarta ya. Katanya bonusnya gak metu ya. Ya kan? Jangan Bapak katakan, yes aku diberkati. Yes aku diberkati. Dan Anda akan lihat bahwa hidup Anda akan selalu naik. Diberkati, diberkati, diberkati. Ucapkan dengan tekun. Ayo Bapak Ibu, ucapkan dengan tekun. Katakan, aku diberkati. Aku adalah orang yang luar biasa. Anakku diberkati. Pegang kepala anak Anda. Ya, pegang. Itu langsung dipegang tadi. Ya, pegang kepala anak Anda. Ya kan? Istri Anda, suami Anda berkati Bapak Ibu. Ya, meskipun istri Anda perkataannya berlimpah, berkati Bapak Ibu. Ya, the power of words. Masya ngomongnya siapa tahu positif semua. Ya, pokoknya berkata Bapak Ibu. Dan Anda akan melihat sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita lanjut. Next. Ya. Lukas 18 ayat 1. Nah, Yesus pun membuat perumpamaan spesifik mengenai ini. Ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada sebuah perumpamaan khusus ini mengenai hakim. Ya, hakim yang jahat, ya, membuat perumpamaan khusus supaya Anda terus-menerus mengatakan firman Tuhan, terus-menerus berdoa. Ya, Amsal 8 ayat 21 tadi kita udah baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan itu apa? Gema, eko. Anda tahu eko? Iko. Ya kan? Nah, di saat Anda berkata, aduh, mati kon, mati, ti. Di saat Anda bilang, aku diberkati. Bukan ti lagi Bapak. Ya, makanya Bapak Ibu ini, nah ini mumpung saya ingat ini. Nah, yang mau pergi ke Israel Bapak Ibu.
Yang mau pergi Israel bisa angkat tangan. Ya. Gak mau nggak apa-apa Bapak Ibu, kan the power of words. Yang mau ke Israel angkat tangan. Bayar nggak Pak? Ya bayar ya. Ngawur ya. Bapak Ibu mau ke Israel? Yakin? Saya kasih rumus luar biasa Bapak Ibu. Ambil brosur di belakang, tempel di dinding Bapak Ibu. Tempel di pintu masuk, kalau perlu Anda punya mobil, Anda punya mobil Innova, ada logonya Toyota, Anda buang Bapak Ibu, tempel ini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Gembala dulu pengen beli rumah seperti itu, ditempel Bapak Ibu, ya. Lagi ke toilet jongkok ketok ono omah. Kate turunan dinding ono omah. Nah, bisa ditiru lah Bapak Ibu. Anda bawa Bapak Ibu, Anda fotokopi atau Anda ambil lebih Bapak Ibu. Anda tempel di dinding rumah Anda. Ya. Dan di saat Anda melihat ini $2.390, ya, Anda kata luar biasa, aku sebentar lagi berangkat. Luar biasa, aku bentar lagi berangkat. Ya kan? Ojo, waduh gede nih yo. $2.390. Tak gawe mangan soto po. Loh, Bapak Ibu salam Tuhan. Amin. Karena saya juga mau berangkat Bapak Ibu. Ya, saya pasti berangkat ini. Ya, pasti berangkat. Yang penting ngomong sih toh. Masalah digenapi atau enggak digenapi, aku ngomong janjinya Tuhan, aku pasti diberkati, aku pasti berangkat. Amin. Ya, saya yakin nanti pulang Bapak Ibu ini yang namanya brosur habis nanti Bapak Ibu. Anda ambil semua, ya tempel semua. Amin. Ya, ayo Bapak Ibu ucapkan janji Tuhan, ucapkan janji Tuhan. Aku akan naik, pokoknya ucapkan Bapak Ibu. Ya, mungkin ada hal negatif masuk. Aduh, Pak, perusahaanmu habis ini bangkrut. Katakan puji Tuhan, belum bangkrut, masih habis ini. Ya kan? Ayub kan bangkrut habis bis toh. Betul nggak? Ya kan? Istrinya hilang, meninggalkan. Anaknya juga mati semua. Ya kan? Anda masih mau bangkrut, belum bangkrut loh. Puji Tuhan. Halo, betul nggak? Puji Tuhan. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, masuk tema poin ketiga. Think big, milikilah jiwa yang besar. Orang yang memiliki jiwa besar selalu memiliki sesuatu untuk diberi dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, tekanan demi tekanan, masalah demi masalah, tembok demi tembok, Goliat demi Goliat, ya kan? Yeriko demi Yeriko, selalu ada sesuatu untuk kita ucapkan dengan ucapan syukur. Itulah orang yang memiliki jiwa yang besar. Amin. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Perhatikan baik-baik, ini menarik Bapak Ibu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membagikan dia dari antara orang mati, maka apa? Kamu akan diselamatkan. Ditegaskan lagi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, hari ini kita ada perjamuan kudus. Apa masalah, apa penyakit, saya nggak tahu. Tapi satu hal, di saat Anda berani mengucap, Tuhan, kuserahkan semuanya. Hari ini aku sembuh, hari ini aku diberkati. Percayalah Bapak Ibu, kairos Tuhan. Tuhan sudah mengabulkan. Tuhan sudah memberkati setiap kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya, percaya Bapak Ibu. Ya, percaya. Ingat Bapak Ibu, bahwa Anda diselamatkan oleh perkataan Anda. Dengan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tentunya dengan hati Bapak Ibu. Amin. Ya, siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami undang pemain musik bisa maju ke depan. Jadi ada 3 poin Bapak Ibu yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan Bapak Gembala. Yang pertama adalah percayalah dan mintalah. Percaya saja Bapak Ibu. Ingat, Tuhan bukan untuk dimengerti, tapi untuk dipercaya. Ya, jangan berusaha mengerti cara Tuhan. Anda akan stres. Anda akan suntuk. Kenapa? Karena Tuhan akan memakai caranya yang luar biasa untuk membuat mujizat dalam kehidupan Anda. Yang kedua, ucapkan terus menerus. Anda paling gampang adalah push, P-U-S-H. Push, dorong. Pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Katakan sampai sesuatu terjadi dalam kehidupan Anda. Setelah terjadi, tetap katakan hal-hal yang besar. Yang ketiga, milikilah jiwa yang besar. Dan saya percaya di saat Bapak Ibu melakukan 3 langkah sederhana dari Bapak Gembala ini yang mencerminkan siapa diri Anda, Tuhan akan membawa Anda
mendapatkan hidup yang berkemenangan. Amin. Dan Tuhan akan memberkati Anda dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi Anda, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan Anda. Sebab Tuhan beserta kita. Kami